Siapa di sini yang lagi kepikiran anaknya nganggur dulu 1 tahun dari lulus TKP nggak langsung ke SD? Angkat tangan. Aku nggak ngalamin langsung sih, tapi temen deketku iya. Dan dia tadinya tuh mikir gini, duh anak aku nanti jadi yang paling tua nih di kelas. Ngaruh nggak ya? Nanti ijazah TK-nya masih berlaku nggak ya buat daftar ke SD negeri? Stres katanya. Tapi ternyata keputusan gap year setahun ini dampaknya ke anaknya nggak kayak yang dia bayangin. Justru ada hadiah yang tak terduga. Mau tahu? Jadi gini, anak teman aku ini umurnya itu mepet banget buat masuk ke SD negeri. Kalau dipaksain tuh, si anak ini jadi anak yang salah satu paling muda gitu. Nah, setelah observasi dan konsultasi, temenku ini akhirnya mutusin buat stop dulu, kasih jeda 1 tahun. Tapi kekhawatirannya jadi double. Yang pertama, ijazah TK. Ini nih yang paling bikin deg-degan ya. Kalau gap setahun, ijazah itu masih bisa dipakai nggak ya buat daftar ke SD negeri? Takutnya nanti malah anaknya disuruh tes ini itu, atau dianggap ijazahnya itu udah kadaluarsa. Terus kekhawatiran yang kedua itu adalah rasa minder. Nah, ini nih yang paling berat. Takutnya karena dia jadi yang paling gede gitu ya, yang paling tua, dia malah minder atau jadi sasaran omongan teman-teman yang setahun lebih muda gitu kan. Dia takut nanti anaknya itu ngerasa, kok aku beda sendiri ya? Setelah setahun berjalan, teman aku ini baru sadar, keputusan jeda ini worth it banget. Dampaknya apa nih ke anaknya? Yang pertama, kematangan emosi dan fisik. Yang paling kelihatan itu di kematangan emosi sih. Anaknya jadi lebih siap menghadapi tuntutan belajar di sekolah dasar. Lebih fokus, secara fisik juga tulisan dia itu lebih kuat, nggak cepet pegel gitu. Ini yang bikin dia jadi nggak gampang frustasi saat belajar. Terus yang kedua, rasa percaya diri dia justru naik. Awalnya takut minder kan ya, karena anaknya jadi yang paling tua kan. Tapi yang terjadi itu malah sebaliknya, karena dia matang secara emosi, dia lebih bisa mengelola dirinya. Dia justru jadi sosok yang paling dihormati dan paling bisa diandalkan di kelas. Kematangan ini tanpa sadar bikin self-esteem dia itu naik. Dia jadi lebih berani mimpin dan bantu teman-temannya yang lebih kecil. Nah, sekarang kita ngomongin soal ijazah. Ini yang paling penting kan? Pengalaman temen aku ini buat daftar ke SD negeri, ijazah TK setahun yang lalu itu masih tetap diterima. Jadi nggak ada istilah kadaluarsa selama dokumen itu valid. Sekolah itu lebih fokus ke syarat usia anak ya saat pendaftaran dan kelengkapan dokumen-dokumen formal lainnya lah. Jadi jangan khawatir berlebihan kali ya soal ijazah. Nah, walaupun efeknya positif, tapi peran kita nih sebagai orang tua wajib maksimal. Ini tips dari teman aku ya, biar anaknya itu nggak minder meskipun paling gede atau paling tua. Yang pertama, stop bandingkan fisik. Jangan pernah bilang, kamu udah gede loh, harusnya udah bisa lebih pintar dari mereka. No, fokuslah membandingkan diri dia dengan dirinya yang dulu. Terus yang kedua, hargai kematangan emosinya. Kalau dia bisa menyelesaikan masalah tanpa nangis, tanpa marah, pujilah hal itu. Tekankan kamu hebat karena kamu sudah pandai mengendalikan perasaan. Anggap kematangan itu sebagai kelebihan utama si anak. Terus yang ketiga, libatkan dalam peran positif. Dorong dia untuk jadi kakak di rumah atau di lingkungan luar. Kalau dia udah terbiasa memimpin di rumah, dia nggak akan minder lagi di sekolah. Jadi intinya, jeda 1 tahun dari TK ke SD itu bisa jadi waktu yang sangat berharga nih buat anak kita mateng secara seutuhnya. Coba di sini, ada nggak yang punya pengalaman serupa?